Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah jumpa lagi dengan live Miss Hidai ngeritmis ngebuburit bareng Miss Hidai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihah lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqi bil haqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you for joining me ya for the very happy day, ya kan? Sekarang sudah hari keberapa ya? Sudah mau masuk ke 10 hari terakhir kan teman-teman ya. Ya Allah, mudah-mudahan makin bermanfaat hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Oke, happy-happy yuk, kita nyanyi yuk. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, ku yakin pasti bisa. Oke, aku yakin pasti bisa. Misalnya juga yakin teman-teman pasti bisa nyelesain semua masalah dengan pertolongan Allah, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Pasti kita bisa, apalagi di saat-saat yang sulit seperti ini. Ya, ini masa-masa seperti ini sulit nggak hanya untuk satu atau dua orang, tapi hampir untuk semua orang. Ya, Nila Mulan dari Let Me, saya jadi ingat Meli Guslow. Amin. Teh Meli, terima kasih, kita disamakan. Apalah Miss Hidayah dibanding Teh Meli, Masya Allah. Amin, alhamdulillah. Halo Nizar, menambah semangat Miss Hidayah. Amin ya. Thank you ya yang sudah join. Wish getting knowledge by cooking while watching you Facebook Live. Miss Hidayah getting a bonus of live singing performance. Of course, thank you. Namanya Miss Hidayah kalau nggak pakai nyanyi itu rasanya gimana gitu ya. Buat Miss Hidayah sendiri, bernyanyi adalah sebuah aktivitas yang sangat menyenangkan dan berharap bernyanyinya tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi juga tadi sebagai seorang inspire, menginspirasi. Jadi setiap hari Miss Hidayah itu memikirkan nih buat teman-teman semuanya, ini kontennya apa yang kira-kira bermanfaat buat teman-teman. Terus apa pesan-pesan dari sebuah lagu yang bisa menginspirasi. Nah, hari ini aku pasti bisa, itu adalah sebuah lagu yang Miss Hidayah ambil ya buat teman-teman. Kenapa? Karena ini kita lagi bicara tentang kemampuan kita yang diberi sama Allah. Kalau kita bisa, itu sebetulnya faktor apa sih gitu kan? Kalau kita berhasil menyelesaikan sekolah, kita berhasil melakukan banyak tugas, itu sebetulnya faktor apa sih? Atau sekedar wah bodo amat, pokoknya yang penting mah keren aja, udah selesai aja gitu, tanpa memikirkan dari mana sebabnya. Sehingga kemudian ketika kita mengalami masalah, kita juga jadi nggak ngerti sebabnya mana. Bagian apa sih istilahnya, kalau bagaikan sebuah handphone gitu ya, bagian mana yang perlu dipencet tombolnya untuk mengaktifasi, atau ketika ada masalah yang perlu di reset di bagian mana, yang perlu diperbaiki di bagian mana. Nah, dari berbagai ulasan Miss Hidayah kemarin, nah kali ini kita mau bicara spesifik tentang IQ atau bakat. Nah, kemarin kita udah bicara tentang bakat ya, misalnya banyak bicara tentang bakat kemarin tuh. Ketika kita bicara tentang potensi, cocoknya jadi apa gitu. Nah, kalau banyak orang yang bilang gini, ya itu kan tergantung IQ-nya aja. Kalau IQ-nya jongkok, ya mana bisa dikasih banyak tugas, atau misalnya dikasih banyak tugas atau melakukan pekerjaan yang sulit. Nah, dan dipikirnya orang yang ber-IQ tinggi itu dikorelasikan dengan kesuksesan. Bener nggak sih? Kalau menurut teman-teman seperti apa? Silahkan komen ya, biar Miss Hidayah tahu nih cara pandang teman-teman, atau sepanjang pembelajaran teman-teman, apa sih yang diketahui tentang IQ, kemudian apa pendapatnya tentang bakat, dan mana dari dua hal itu yang kecenderungannya lebih berhubungan dengan sukses mulia, tingkat kesuksesan.
Halo, waalaikumsalam. Ini sinyalku ya, gambarnya nggak gerak. Misi Day sih gerak, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sinyalnya di sana ya. Nila Mulandari, halo Misi Day, hai. Semangat masak nih, Fadia. Ya. Oke, thank you. Ini yang di Facebook, apa kabar? Ada Umul Fitriati, Aryadi, kemudian Sinta Latu, Lita. Oke, thank you ya. Boleh komen biar kita bisa ada interaksi, biar Misi Day juga bisa mengerti teman-teman apa sepanjang kita bertumbuh ini, atau mungkin gini deh, sharing. Bakat dan IQ adalah dua hal yang berbeda. Safmadia, Miss Dia ya. Iya, berbeda. Oke. IQ-nya berapa deh? Silakan ya komen. Teman-teman IQ-nya berapa? Kemarin di apa postingan Misi Day tanya, kira-kira ada yang tahu nggak IQ-nya Misi Day berapa? Jadi dulu kan Misi Day tahun 96 sampai 2000, alhamdulillah kan belajar ya. Ini Misi Day agak reset dengan pakaian, nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar ada pergerakan dari tadi sambil nunggu teman-teman komen di sini ya. Halo Bulan hadir, thank you. Misi Day dulu belajar di Fakultas Psikologi. Belum pernah dicek nih IQ-nya. Iya. Siapa yang di sini yang udah dicek IQ-nya? Siapa yang udah tahu IQ-nya? Siapa yang very superior? Siapa yang jenius? Atau siapa yang menurut hasil tes IQ yang pernah dilakukan ternyata IQ-nya jongkok? Astagfirullahaladzim, jahat banget ya. Dulu ada istilah IQ jongkok. Teman-teman saat ini ngerti nggak anak-anak milenial IQ jongkok tuh apa? Nah, dulu Misi Day di kampus belajar tentang alat pengukuran intelligence yang dinamakan IQ ya. Jadi ada praktikum untuk melakukan pengetesan IQ. Jadi dulu dua alat tes yang Misi Day pelajari itu WISE ya. Jadi itu Wechsler untuk orang dewasa dan Binet untuk anak-anak. IQ bisa ditingkatkan dengan belajar. Kalau bakat kan emang dari sananya. Bener gak sih Miss? Ya, kita bahas ya. Thank you komentarnya. Zaman SMA tes IQ 114, Mbak Melina. 114 tuh cerdas ya. Kalau sebentar, ini jadi tes IQ itu banyak jenisnya. Dan kemudian skalanya akan berbeda-beda gitu. Kalau yang digunakan adalah skala Wechsler, jadi kalau teman-teman mesti tahu ini tesnya pakai tes apa gitu. Kayak tes COVID aja kan macam-macam kan. Apa namanya? Alat ukurnya. Jadi kalau Misi Day dulu belajarnya keterbatasan ilmu, memang masih sangat terbatas ilmunya, tapi ya sedikit berkomentar, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Rani Wijaya belum tes, oke. Ya, jangankan IQ ya, golongan darah yang penting kalau kita lagi dalam kondisi darurat juga banyak yang belum tes ya kan. Untung jenis kelamin nggak perlu dites, genetika jenis kelamin kalau perlu dites. Terus nggak dites bingung juga ya mau pakai jilbab apa enggak ya, menentukan kita laki atau perempuan juga bingung. Untung Allah kasih langsung nempel tuh, nggak pakai dites. Oke, jadi kalau genetika yang lain ya seperti yang kita sudah bahas kemarin kan ada 5 strata genetik, urutan genetik. Jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive motivasi, kapasitas. Nah, kapasitas ini yang kita sebut IQ, dan kemudian golongan darah. Yang itu adalah menetap di diri kita sebagai potensi. Genetic potential. Nah, kemudian untuk mesin kecerdasan dan drive sendiri bisa dilakukan pengetesan pakai apa? Hanya pakai tes Stephen yang yang mengidentifikasi itu. Saat ini alat tesnya hanya tes Stephen. Kalau golongan darah sudah secara umum bisa dilakukan di laboratorium atau di rumah sakit atau di puskesmas, juga bisa, murah banget teman-teman untuk memahami genetika kita. Dan IQ memang yang jarang disentuh oleh kita ya. Terus kemudian ada nggak? Terus gimana tuh tes-tes IQ yang ada di sekolahan? Kalau anak-anak TK tuh, anakku tes IQ-nya sekian gitu. Itu perlu dipertanyakan lagi. Waktu itu tesnya seperti apa, menggunakan standar apa, sehingga kemudian hasil angka itu bicara apa. Nah, itu yang penting ya, Misi Day. Mudah-mudahan teman-teman psikologi, teman-teman psikolog yang kalau Misi Day ada salah ngomong, tolong diperbaiki ya.
boleh nanti di di japri Miss Hidayahnya. Mohon maaf kalau karena keterbatasan ilmu nanti mungkin Miss Hidayah ada informasi-informasi yang mungkin perlu diperbaiki. Tapi Miss Hidayah mau bicara sebatas pemahaman Miss Hidayah karena Miss Hidayah pernah belajar ya. Dan pernah praktek latihan dulu di praktikum. Jadi dulu Miss Hidayah bicara latihan melakukan tes IQ skalanya Wechsler, namanya tes WISE ya. Itu untuk orang dewasa. Apa yang diukur di situ? Yaitu kemampuan dua hal, yaitu logika, analisa, dan bahasa. Jadi pengukuran intelligence itu menggunakan dua hal itu. Alat ukurnya, alat ukur yang sudah terstandar, biasanya cuma ada di Fakultas Psikologi atau klinik-klinik yang tertentu yang diberi izin untuk melakukan tes. Dan kemudian ada standarisasi pelaksanaan tesnya. Gimana caranya? Ini tes IQ itu validitasnya akan tinggi atau kecenderungannya akan semakin tinggi ketika testernya yang melakukan tes itu melakukan prosedur pengetesannya dengan baik. Caranya gimana? Oh, panjang. Ada yang namanya building rapport dulu, pendekatan dulu pada testinya, pada orang yang mau dites IQ. Tujuannya apa? Tujuannya agar yang mau dites itu merasa nyaman. Karena apa? Karena tesnya bukan kayak tes Steven yang menggunakan biometrik yang langsung di-scan, langsung keluar hasilnya, bukan. Tapi ini adalah tes psikometrik. Tes yang menggunakan tanya jawab. Yang diukur adalah jawaban dari testinya, gitu. Dan kemudian diukur dan dicatat oleh testernya, dan kemudian di scoring. Nah, tesnya itu seperti itu. Maka kondisi keadaan saat itu, kondisi fisik si testinya, kondisi testernya dalam memberikan tes itu sangat berpengaruh di sini. Kalau kondisi tesnya tidak terjaga, artinya misalnya gini, kita yang dites sebagai testi itu kondisinya lapar, capek, ngantuk, sakit, terus disuruh mengerjakan serangkaian tugas, kira-kira hasilnya gimana? Bisa nggak ngerjainnya? Padahal akan di-scoring. Jadi ini kayak ujian memang. Jadi kayak ngerjain tugas, di-scoring waktunya, terus kemudian prosesnya, kemudian jawabannya. Nah gitu. Dari kumpulan skor tersebut, lalu kemudian dihitung, dibagi dengan rumusan tertentu, keluarlah satu angka. Nah angka ini nanti masuk dalam skala. Nah kalau menggunakan skala Wechsler, maka normal itu ketika, ayo berapa ayo? Oke. Range-nya antara, let's say lah ya, 100 sampai 110, gampangnya begitu. Ya, ada yang menggunakan 90 sekian sampai 109 misalnya gitu ya. Jadi gampangnya kalau misalnya gini, IQ ku 100 berarti normal gitu. Kalau skalanya Wechsler, kalau yang lain Miss Hidayah nggak tahu. Miss Hidayah belum pernah, mohon maaf ya. Nah, kalau di bawah 100, di bawah 90, terus gimana? Kalau menurut tes tersebut, maka dianggap kecerdasan intelligence kita, kecerdasan berpikir, analisa, logika, dan bahasanya rendah. Ingat ya, yang diukur karena tadi dua hal itu, logika dan bahasa. Ya. Nah, kemudian kalau di atas itu, di atas 110, kayak misalnya Mbak Melina tadi 114, berarti di atas rata-rata, di atas normal. Terus yang dianggap superior berapa? Di atas 120, di atas 130 dianggap very superior, dan di atasnya lagi berarti genius. Gitu. Kalau di bawah 70, di bawah 60 itu berarti mentally retarded ya. Jadi ada gangguan mental. Kesulitan, mulai dari kesulitan belajar sampai menjadi anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Ini materi-materi ini bisa teman-teman ikuti, bahas bareng diskusi kita di Steven ABK, Steven anak berkebutuhan khusus ya. Oke, gampangannya deh tentang IQ. Miss Hidayah IQ-nya berapa dong? Ayo, kira-kira berapa?
Ini untuk orang dewasa ya. Nanti beda lagi dengan pengukuran alat tes anak-anak. Kalau Miss Idai dulu yang belajar di kampus tuh namanya pakai alat tes Binet. Nah, itu juga semacam itu juga sih, ngukur kemampuan menganalisa, berbahasa, menyusun balok, mengurutkan dan sebagainya. Itu pun zaman Miss Idai praktikum dulu, itu mesti ya, satu klien, satu testi itu mesti dibuat nyaman dulu. Harus nyaman banget, harus kondisi dia siap. Kalau dia lapar kita beliin maem, kalau dia haus kita siapin minum. Kalau dia capek kita tungguin, belum diskor, belum dimulai gitu. Pertanyaannya, ya, kalau yang semestinya standar operating prosedurnya adalah seperti itu, lalu kalau yang sekarang berkembang ada yang namanya tes IQ massal di TK-TK, di sekolah-sekolah, bareng-bareng dilakukan pengetesan tanpa dipersiapkan dulu anak didiknya atau dipersiapkan dulu testinya. Kira-kira menurut teman-teman valid tidak? Sah atau enggak tuh pengetesannya? Sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Udah gitu murah banget lagi ya, cuma dikasih tugas, dikasih soal. Udah gitu biasanya di TK-TK itu ibu-ibunya yang heboh, nemenin, ayo deh, bisa deh ini mama kasih tahu nih jawabannya kayak gini gitu. Iman Setiana 140, skala apaan tuh? Jago banget. Udah bisa nemuin apa kalau 140? Jenius dong. Itu dia ya teman-teman. Ya jadi mohon maaf banget. Ini misalnya harus sampaikan agar kita sebagai orang tua, ini dari sisi orang tua ya, dan atau mungkin teman-teman pendidik yang punya otoritas dalam instansi pendidikannya, tolong nih perlu dipertimbangkan gitu. Seberapa urgensinya tes IQ? Lalu kemudian tes IQ yang seperti apa yang akan kita gunakan? Karena dampaknya, kita akan bicara tentang dampaknya. Kalau pengetesannya dilakukan secara tidak tidak sesuai prosedur, tadi anaknya belum siap, dalam kondisi sakit, kemudian tiba-tiba keluar hasil, ya misal nih dianggap dia 150 misal. Kira-kira mental orang tua dan anaknya ketika dikasih tahu, anaknya jenius 150, apa yang akan terjadi? Afternya, kondisi afternya. Terus 150 ternyata waktu ngerjain soal ujian di sekolah atau waktu ditanya sama guru nggak bisa jawab. Akankah itu jadi satu label? Katanya jenius, kok gini aja nggak bisa? Nah tuh, akhirnya dia tertekan sendiri. Atau ternyata ketika di scoring nilainya sangat rendah. Ini sudah Miss Idai temuin di beberapa orang pinter, bukan orang pinter dukun ya, orang yang Miss Idai kenal saat ini dia cerdas. Artinya dia kalau diajak ngobrol nyambung, dia punya logika analisa yang keren, berbahasanya juga bagus. Tapi waktu di tes IQ itu di bawah rata-rata dan dianggap anak berkebutuhan khusus. Nah, gimana tuh ceritanya? Kebayang nggak kondisi psikologis waktu dia menjalani mulai dari hasil tes itu keluar sampai kemudian dia dicap sebagai anak bodoh dan sampai dewasa. Ya, dan kemarin ada orang dewasa yang akhirnya begitu Miss Idai cerita seperti ini, ya Allah, thank you Miss Idai. Berarti gue nggak bodoh ya, karena dulu gue dibilangnya IQ gue di bawah 90 katanya. Tapi ini anak pinter banget gitu. Berarti yang salah apa? Nah, ya, Miss Idai khawatir prosedurnya. Sama kayak misalnya kita nih tes gula darah, tapi alat tesnya itu nggak terkalibrasi, nggak meskipun itu biometrik ya, menggunakan darah kita. Tapi ketika alat tesnya tidak terpercaya, lalu kemudian ternyata gula darah kita 500,
panik dong, mesti kan, terus nyari obat, langsung minum obat penurun darah, ternyata blok pingsan. Pas dicek ulang di rumah sakit, ternyata darahnya sebetulnya normal, diminumin obat. Kan malpraktek yang kayak gini ya. Mohon maaf nih ya. Jadi Miss Hidai bukan untuk mendiskreditkan apapun, tapi ini informasi agar kita karena sepertinya sepanjang Miss Hidai memberi parenting, tidak banyak yang mengerti tentang prosedur ini gitu. Jadi kalau ditanya Miss Hidai dan keluarga IQ-nya berapa, we never know. Saya tidak ada yang tahu. Saya sekeluarga tidak ada yang tes IQ. Jadi Miss Hidai dulu belajar, tapi kemudian ketika melihat soal-soalnya, nah ini kan langsung refleksi ya, kalau orang sains tuh kayak gitu. Kayaknya gue nggak bisa deh pas ngerjain yang balok-balok itu. Bagi Miss Hidai meruang itu sulit sekali loh. Ngerjain Lego, ngerjain balok, ya, kemudian sequencing, kalau ini polanya begini, selanjutnya pola apa. Buat Miss Hidai tuh nggak nyambung-nyambung tuh. Gitu. Setelah kenal Steven baru sadar bahwa thank you banget, it's not my mistake gitu, I'm normal gitu. Bagian itu memang Miss Hidai lemah gitu, ya kan. Nah, karena apa? Karena sensing di bagian meruang memang jadi sulit untuk membayangkan. Jadi waktu Miss Hidai melakukan pengetesan, terus kayaknya gue nggak bisa deh, kalau gue ngitung sendiri nih IQ gue rendah banget deh. Nah gitu tuh dulu ya. Jadi Miss Hidai gak pernah tes IQ. Cuma alhamdulillah ya, gak pernah tes IQ, merasa bodoh kalau diukur IQ-nya mungkin rendah gitu. Cuma ya kalau melihat dari proses belajar, menangkap informasi, alhamdulillah lumayan. Menjadi solver terbaik lumayan lah ya. Menjadi master trainer, alhamdulillah. Bisa jadi ini itu, lulus dari ini itu, alhamdulillah. Nah kalau di Steven gimana nih tentang IQ? Nah kita sekarang bicara tentang konsep Steven nih. Misalnya jangan sampai kepanjangan kayak kemarin, tahu-tahu tweet habis waktunya di Instagram nih, terutama teman-teman yang di Instagram. Kalau Facebook, alhamdulillah ya, tersimpan dengan baik dan bisa lebih lama bicaranya di sini. Teman-teman Facebook boleh join ya, @MissHidai Instagramnya, YouTube channel Miss Hidai, silahkan di subscribe. Kalau teman-teman suka dengan melihat penjelasan Miss Hidai cuma minta tuh doain sama subscribe. Biar apa? Biar ilmu yang tersimpan di situ bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Di share silahkan. Ya, biar Miss Hidai dan tim kecipratan pahalanya lebih banyak ya. Oke, sekarang tentang konsep Steven. Kalau di konsep Steven, bicara tentang kapasitas otak itu, Ayah Farid sebagai founder Steven menyatakan kapasitas otak yang lihat saja dari besaran kepalanya. Dilihat besar kepalanya, kan kita bicara tentang otak, kapasitas. Berarti gede apa enggak nih kapasitasnya? Itu satu ya. Kalau orang dianugerahi kepalanya besar, insya Allah otaknya besar, maka kapasitasnya besar. Istilahnya kita bawa koper yang kecil dengan koper yang besar, kan langsung kelihatan tuh dari ukurannya, bisa muat mana yang lebih banyak, yang lebih besar pastinya, maka kapasitasnya lebih besar yang ukurannya besar. Oke. Tapi tidak menggunakan angka ya. Nah, kalau di konsep yang lain menggunakan fingerprint juga, itu ada yang namanya konsep menghitung ini guratan-guratan di dalam jari kita itu diukur jaraknya. Kalau jaraknya sekian garis, maka IQ-nya normal. Kalau di atas itu, maka IQ-nya lebih. Itu ada teman-teman yang memang expert di bagian itu, melihat dari si fingerprint saja kelihatan IQ-nya berapa. Boleh menggunakan itu juga, monggo aja silahkan. Kalau di Steven sederhana. Ayah Farid orang feeling yang semuanya dibuat sederhana. Lihat aja kepalanya besar apa enggak. Maka ayah seringkali kalau mencari orang cerdas tuh kepalanya besar gitu. Misalnya kepalanya nggak gede-gede banget sih, tapi ya menggunakan yang kedua.
Nah, itu yang pertama, ukuran. Yang kedua, nyambung atau tidaknya kita dengan pelajaran itu adalah ditentukan oleh nyambung atau tidaknya dendrit di kepala kita. Jadi istilahnya kayak kabel. Kabelnya nyambung nggak? Kalau kabelnya nyambung berarti terjadi pemahaman. Gitu ya. Kayak teman-teman nih, sekarang kan nyambung dengan channelnya Miss Idai, berarti nyambung kita, ilmunya tersampaikan, terpahami. Tapi kalau nggak nyambung, dendritnya nggak nyambung, maka kemudian ya jadi nggak ngerti. Nah, maka ukuran kedua adalah seberapa banyak dendrit yang nyambung. Dendrit bisa juga disambungkan melalui apa? Jalur hidayah. Nah, ini kita bicara tentang jalur hidayah dan jalur capaian. Jalur hidayah itu apa? Ibadah, zikir, sholat, membaca Quran. Insya Allah itu semua menyambungkan dendrit, gitu. Ya, kalau misalnya kemudian, terus ada nggak yang, jadi dendrit itu gambarannya ya teman-teman, kalau ini ada sambungan-sambungan syaraf nih. Kalau teman-teman paham nih tentang penjelasan Miss Idai, nanti Miss Idai ngomong lagi, kluk, 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 jadi rimbun. Nah, kalau udah rimbun berarti ada penambahan kecerdasan di kepala kita, gitu. Nah, ini bisa rusak, tapi rusaknya bisa karena apa? Ini yang harus hati-hati banget. Pornografi, porno aksi, maksiat-maksiat merusak kecerdasan. Kalau pada anak-anak apa? Bentakan, kekerasan, pengalaman buruk. Itu dia. Teman-teman mau anaknya cerdas, ya mengerti dulu nih faktor-faktor kayak gini. Gitu. Pernah diajak kepalanya gede waktu kecil, Siti Hajar, insecure sampai sekarang, alhamdulillah di sini diperjelas, jadi merasa lebih percaya diri. Feeling extrovert, kepala besar. Diolah insya Allah ya. Jadi istilahnya gini, kayak kita tadi kopernya gede tapi nggak diisi, ya sama aja bohong. Oke? Mendingan yang kecil tapi isinya padat, itu masih mending. Tapi akan keren banget kalau kapasitasnya gede, isinya penuh, dan penuhnya dengan hal bermakna. Jadi kalau kita mau bagi-bagi, yang bisa kita bagikan lebih banyak. Ya, itu jadi kita bicara tentang kapasitas dulu. Oke, halo Bawi, alhamdulillah muncul di sini. Anyway, Ningsih, feeling extrovert dari Serang, Banten hadir. Abi Nazar, thank you ya, ngajak-ngajak orang Banten. Kayaknya orang sebanten nungguin Miss Idai setiap sore. Thank you. Subscribe ya, subscribe YouTube. Kasihan Miss Idai kalau nggak di subscribe. Timnya nanti kurang semangat membuat YouTube-nya. Oke? Oke. Sekarang kita bicara tentang IQ tadi, kapasitas ya. Jadi wadahnya besar, koneksinya nyambung ya, kemudian diasah, diolah. Maka insya Allah kecerdasannya akan semakin tinggi, semakin meningkat. Kalau diukur, maka insya Allah IQ-nya akan semakin tinggi, asal alat ukurnya tepat. Asal alat ukurnya tepat. Kita mau mengukur apa sekarang? Kecerdasan apa? Sekedar logika aja atau bahasa aja, atau kita menyadari bahwa ada kecerdasan-kecerdasan yang lain? Nah, kalau di Steven, kan kita tahu ada 5 jenis kecerdasan. Ada sensing dengan kecerdasan indrawinya, thinking kecerdasan berpikir, intuiting kecerdasan berimajinasi, intuisinya, feeling kecerdasan perasaan, dan insting kecerdasan keserbabisaan, naluri. Apakah satu alat tes bisa untuk mengukur kelima-limanya itu? Valid atau tidak ketika kita harus mengukur seorang anak sensing menggunakan logikanya? Betul bahwa setiap manusia memiliki dianugerahi kelima-limanya tadi semuanya. Tapi karena di Steven kita meyakini bahwa ada persentase-persentasenya. Kalau orang sensing 100% di sensingnya, maka kemungkinan logikanya dia memiliki hanya sekitar 40%. Gitu. Di intuisinya 20% dan di perasaannya 40%, instingnya juga 100%. Itu kalau gambaran persentasenya. Maka kalau kita di Steven, para pegiat Steven, yuk
Kita sama-sama building yuk, para dokter-dokter, ahli-ahli Steven, expert-expert. Kita usahakan yuk membuat alat ukur yang tepat untuk mengukur masing-masing kecerdasan. Kalau Miss Ida di Sekolah Islam Ibnu Hajar menggunakan raport Steven sebagai alat ukur yang sederhana banget, sederhana. Mudah-mudahan sih nanti kita bisa membangun, nanti kalau Steven Institute Center jadi, kita bisa bekerja sama alat ukur yang lebih spesifik gitu. Seberapa cerdas feelingnya. Ukurannya harusnya apa? Emotional quotient, EQ. Dulu Miss Ida skripsinya mengukur EQ pada anak-anak, dihubungkan dengan musik. Dari dulu emang udah musik dan perasaan, seneng banget deh tentang jiwa manusia. Nah, emotional quotient, karakternya apa, indikatornya apa? Nah, itu nanti kita bahas nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan masih ada kesempatan berikut-berikutnya. Kalau teman-teman mau bertanya nanti Miss Ida, atau misalnya teman-teman mau tanya apa, pengen materi apa, ngasih materi apa. Sekarang kita akan bicara IQ dulu. Siapa yang paling, kalau menurut Steven, siapa yang paling tepat diukur IQ-nya? Kalau kecerdasan logika berarti siapa? Ya tipe yang berlogika. Nah, gitu ya. Tapi saat ini karena ini merupakan alat ukur standar internasional, ya udah nggak apa-apa kita pakai, tapi silahkan gunakan dengan prosedur yang baik. Jadi contoh kemarin nih, satu kasus di sekolah Miss Hidayah, ada anak yang berkali-kali remedial. Guru sudah sampai kelelahan, putus asa gitu ya. Kita sudah melakukan pendekatan sesuai dengan mesin kecerdasannya. Tapi ternyata anak ini tidak menunjukkan kemampuan untuk menangkap informasi dengan baik. Padahal persiapan belajar sudah dilakukan, ya yang di tips cara belajar yang di YouTube itu, makanya subscribe biar tahu ya. Sensing, Thinking, Intuiting sudah launching tuh, sudah posting, di subscribe dan di share ya. Sudah melakukan itu tuh, ada persiapan, ada pelaksanaannya, sudah dievaluasi. Pada saat evaluasi, kok ini anak nggak nangkep ya, ada masalah apa ya gitu. Nah kemudian karena ada pemahaman tentang kapasitas, maka kemudian Miss Ida sarankan untuk orang tuanya membawa ke psikologi UI. Nah Miss Ida kecenderungannya lebih percaya dengan fakultas psikologi atau klinik-klinik yang terpercaya yang pendekatan tes IQ-nya ini ya, cara pendekatan tes IQ-nya itu berjam-jam. Jadi murid Miss Ida ini menurut cerita ibunya yang mengantarkan, ya Allah Miss lama banget tau Miss, dan di sana baik banget gitu. Membuat anaknya nyaman dulu, tidak dipaksa-paksa. Jadi validitas dari hasil tes itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, bisa tinggi gitu. Dan ternyata hasilnya ketika kita sudah mendapatkan hasil, ternyata kapasitasnya rendah. Pantaslah dia ya, akhirnya gurunya Masya Allah. Jadi selama ini kita kurang memahami satu informasi ini gitu. Kapasitasnya rendah, maka semestinya apa? Semestinya tidak disamakan dong penugasannya dengan yang kapasitasnya tinggi. Analoginya gini deh teman-teman, kalau murid kita atau anak kita masing-masing dianugerahi satu ember air, kapasitasnya sama, besaran embernya sama, ambil air dong, maka dia akan bisa menampung sebesar itu kan. Lalu kemudian siramin bunga dong, atau isi baknya dong, maka kemudian dia akan mampu menampung sebesar itu. Lah bayangkan kalau anak satu ini dia hanya membawa segayung kecil, kapasitasnya terberi sama Allah segitu. Terus kita memaksa dia untuk mengisi bak yang sama sesuai seperti yang teman-temannya lakukan dengan menggunakan kapasitas yang lebih besar. Fair nggak? Nggak fair kan kalau seperti ini. Maka sekolah yang baik, institusi pendidikan yang baik, guru yang baik, orang tua yang baik, menurut Miss Ida adalah memahami itu semua. Paham dulu potensinya bagaimana nih. Kalau emang dia kapasitasnya kecil,
ya jangan dipaksakan melakukan tugas yang sama dengan yang kapasitasnya lebih besar dari dia. Berarti apa? Tugas-tugasnya disederhanakan dong, ya kan? Nah, jadi waktu itu kami di sekolah akhirnya apa? Meredesign. Oh, untuk anak ini kapasitasnya sekian, maka beban yang kita beri ya udah sekian aja gitu. Dinilainya segini. Tapi jangan sampai merendahkan dia di hadapan sosialnya. Gak usah kita label. Teman-teman, tolong ngerti ya, dia ini kesulitan belajar, dia ini anak bodoh. Jangan begitu dong. Kan kita paham ada talent, bakat, potensi lain yang Allah beri. Oke, jadi IQ bukan segala-galanya. Allah sudah kasih banyak hal lainnya yang bisa jadi kemampuan terbaiknya. Tugas kita sebagai orang tua, pendidik, guru, pelatih, apapun itu adalah menemukan hal lain. Maka waktu itu ketika sudah tahu kapasitasnya kecil, yang dilakukan apa? Ayo gali, talentnya apa? Bakat lainnya apa? Sesuai dengan mesin kecerdasannya. Oke, ini anak sensing. Dia punya kehebatan apa sih? Kita uji dengan fisiknya. Kalau dia suruh olahraga bisa nggak? Kalau dia suruh tampil bisa nggak? Ini kemampuan-kemampuan terbaik sensing. Olahraga, tampil, ngafal bisa nggak? Kan banyak tuh indikator-indikatornya. Di antara indikator itu mana yang muncul terbaik dan paling mudah diasah? Itu yang namanya talent. Maka lakukan dulu eksplorasi-eksplorasi itu. Dan begitu ketemu, oke, kita udah coba nih yang ini ternyata secara fisik dia ada kekurangan. Secara tampil masih agak malu, tapi ini ada potensi nih. Hafalan ada beberapa yang mudah lupa. Jadi cari hafalan lain yang lebih urgent. Menghafal Quran gimana? Kita kasih tahu trik-triknya. Kita gini-gini kan dan sebagainya. Ya, keterampilan gimana? Nah, begitu tahu, oh ini 1, 2, 3, ini 3 faktor ini misalnya yang bagus. Yuk kita combine, kita kita poles di bagian ini untuk menjadi apa? Bintang terangnya. Ini yang menjadi bintang terangnya. Jadi kalau teman-teman mengikuti materi Missy Day secara berkelanjutan, mudah-mudahan nyambung. Ya. Jadi begitu. Kita mengerti kapasitas dulu, kita perlu mengerti kapasitas, perlu mengerti talent. Tapi di antara kapasitas dan talent, kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih penting? I know I can read your name. I can see you give me thumb. Thank you very much. But please give me a comment. Ya, menurut teman-teman kira-kira antara IQ dan talent mana yang penting? Yang perlu didahulukan? Sudah tungguin. Aini Al-Hasani, Fitri Dalisen, Nike, Yulinda, Ayah Aji. Oh, Ayah Aji nonton juga. Thank you sayang. Andi Novirianti, Endang Wahyuni, thank you. Yeni Ernani, halo Bu Yeni di Lampung. Masya Allah ya. Talent lebih penting, IQ menunjang. Cepuk Vivi, Nike Hardian, talent. Menurut Adek Mersya nih, Mersya join nih. Mana yang lebih penting? Aini Al-Hasani, talent miss. Oke, sudah ada 3. Yulinda bilang talent 4. Ya, Missy Day setuju dengan itu. Missy Day kan nggak tahu IQ-nya berapa. Ya, Missy Day nggak tahu IQ-nya berapa. Yang Missy Day paham bahwa kalau Missy Day dikasih informasi bisa menangkap. Ya, bisa menangkap. Jadi kalau Missy Day paling gampangnya begitu. Iman bilang talent yang penting. Oke. Sanusi Sakib Daud talenta. Insya Allah ya. Oke. Setuju kalau kita utamakan talentnya dulu. Ya, bukan berarti IQ tidak penting, penting. Tapi kan ada prioritasnya. Missy Day ini
secara real ya, memberi contoh pada diri sendiri. Saya tahu saya dianugerahi sama Allah kemampuan untuk tampil bernyanyi, kemudian bicara, fisik. Ada beberapa hal yang sudah tahu ini yang mesti dia bisa, dan ketika diajarin menjadi lebih mudah. Misalnya kalau belajar pernah ya main volley, main ini secara fisiknya orang sensing, tapi latihan berkali-kali ada maksimalnya, nggak bisa selanjutnya. Oh berarti bukan di sini talentnya. Tapi begitu musik nyanyi dilatih sedikit, seneng banget, alhamdulillah lebih mudah. Nah ini yang disebut talent. Teman-teman silahkan cari talent teman-teman ya, bakat. Stephen menyediakan panduannya berdasarkan mesin kecerdasan. Pertanyaannya bagaimana meningkatkan talent sesuai MK? Contohnya insting ya, Iman ya. Kalau orang insting talentnya apa? Profesi terbaiknya salah satunya chef, kemampuannya serba bisa. Lakukan kegiatan-kegiatan yang cari kegiatan-kegiatan yang memunculkan keserbabisaannya. Contoh, orang memasak itu kan mesti serba bisa, multi talent kan? Artinya dia bisa motong, dia bisa ini, dia banyak kegiatan yang perlu dilakukan di situ. Tapi ketika dilatih ikut master chef misalnya, jadi bagus nggak? Happy nggak? Kalau nggak, ya jangan di situ pengembelengannya. Cari lagi yang potensi terbaiknya. Insting apa? Refleks misalnya. Coba main bola, jadi kiper, bisa nggak nangkep dengan baik? Kalau nggak nyaman, ya bukan di situ berarti. Kemudian coba yang mengandalkan refleks dan spontanitas lagi, apa misalnya pembalap, atlet pembalap, ternyata bukan di situ, ya udah cari lagi. Jadi Stephen memberikan informasi tentang potensi-potensi dasar. Tugas kita setelah tes Stephen adalah kemudian mengeksplorasi sampai menemukan, oh kalau yang si A ini bakat yang muncul, yang mudah digembleng dan dia suka adalah ini, gitu. Kemudian kalau yang B sama-sama sensing, sama-sama intuiting, sama-sama thinking, sama-sama feeling, sama-sama insting, gitu. Kemudian dicari tahu di bagian yang mana nih, gitu. Nah, nanti akan kita temukan. Kalau misalnya teman-teman paling senang eksplorasi itu memang di sekolahan, karena sekolah itu jumlah muridnya banyak, ada 5 MK. Nah, setiap mesin kecerdasan ini, misalnya kita kumpulin ya, anak bermesin kecerdasan sama nih, misalnya sama-sama thinking, belum tentu mereka jago matematika semua, ya kan? Nah, ini akan keren banget nih, ini yang jago, tapi ujung-ujungnya sesuai dengan aligning dengan teori Stephen, pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan logika analisa, meskipun bukan ahli matematika, tapi misalnya tekniknya, atau misalnya dia di problem solvingnya, atau di mana gitu, ya. Itu dia. Jadi teman-teman jangan kemudian ketika udah tes Stephen percuma, udah bayar, udah konsul, gak juga ketemu talentnya. Karena apa? Itu kan PR kita sebagai pendidik, sebagai orang tua gitu. Membentuk myelin dan melatih talent itu samakah, Miss? Yes, insya Allah itu yang dimaksud. Membentuk myelin adalah melatih bakat, menggembleng bakat. Apa yang disebut dengan myelin? Myelin adalah otot cerdas. Contoh ya, contoh real, Cristiano Ronaldo. Belum pernah dites Stephen, tapi dari judgementnya Ayah Farid, melihat dari cara berpikir, postur tubuh dan sebagainya, tampak seperti tipe sensing extrovert. Oke, kita jangan bicara itu dulu karena belum dia tes Stephen. Tapi apa yang dia lakukan sehingga menjadi juara atau menjadi pemain bola terbaik? Kenapa nggak semua pemain bola sebaik dia? Ayo. Ada yang berbeda, yaitu satu, dia punya talent. Yang kedua, dia gembleng dengan baik. Menjadi satu, menjadi sebuah adonan yang pas untuk menjadi memunculkan prestasi terbaiknya, gitu. Siapa yang sudah lihat biografinya Cristiano Ronaldo? Dari dia kecil, ketika dia tahu dia sukanya nendang bola, maka sejak itulah dia hanya berlatih menendang bola, melatih kakinya, melatih kekuatan fisiknya selama belasan jam sehari, ya.
belasan jam satu hari. Bahkan menjelang tidur dia masih mengayuh sepeda statis yang ditaruh di dalam kolam renangnya. Kurang kuat apa tuh kakinya? Sehingga muncullah yang namanya myelin, otot cerdas. Myelin tuh paling gampangnya gini. Ibu-ibu kalau mau masak, pakai mikir nggak? Pertama gini, aku harus ngambil pisau. Oke, aku mau motong bawang. Pertama adalah ngupas bawang. Caranya adalah, kan udah nggak gitu lagi. Udah nggak pakai mikir, tek 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 tek. Atau misalnya kita mau nyetir, nyalain motor, ya udah terbiasa, udah sampai nggak mikir tuh. Jadi kayak tek 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 nyala, brrr gitu. Itu namanya sudah myelin. Pemain gitar udah nggak pakai ngeliat, sudah seperti ada mata di tangannya, itu sudah myelin. Karena sudah terlatih. Akan beda banget ketika kita melakukan yang pertama kali. Kalau kita melakukan yang pertama kali, myelinnya belum jadi, maka tahapan-tahapannya perlu kita pikirin satu persatu. Begitu kita semakin lama terlatih, makin kayak otomatis. Nah, myelin itu kayak otomatis gitu, nggak pakai dipikirin. Sama dengan kalau teman-teman nanya, Miss Ida ngomong Steven kok kayak udah nggak mikir? Ya karena Miss Ida sudah udah kali ada sekian ribu jam ya ngomongin Steven. Gitu. Karena jadi myelin, sudah menjadi myelin nih mulut kayak kaset gitu, sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Tapi juga belum beres kalau misalnya 2 bulan misalnya jangan ngomong Steven deh, jangan manggung, gak pernah latihan, suruh diem. Ya besok pada saat pertama kali pasti ototnya kaku lagi. Tapi kalau kita sudah pernah terlatih, biasanya itu hanya butuh pelemasan dan kemudian bisa lagi. Sama dengan pemain bola, misalnya Cristiano Ronaldo 1 tahun tidak boleh nendang bola. Bisa jadi di awal-awal dia kaku, tapi habis itu dia akan muncul lagi kehebatannya. Itu yang dinamakan mengasah talent, ya, mengasah talent, membuat jadi myelin. Betul, seperti itu ya. Jika thinking baiknya profesi apa? Nike Hardian. Kemarin profesi mesti dibahas ya. Silahkan nonton di seri yang kemarin. Boleh lihat lagi nanti di buku penjelasan Steven, itu ada penjelasan profesinya. Profesi apa yang akan kita pilih, itu nanti ada faktor kita melakukan eksplorasi lagi, menentukan bintang terang ya. Tapi kita di sini akan bicara ketika kita mau sampai ke bintang terang berarti apa? Temukan potensi-potensi dasarnya dulu. Yang kita bisa sebut itu sebagai talent. Talent, bakat. Ciri bakat adalah begitu dilatih, dia mudah. Contoh ya, paling gampang deh. Dari sekian banyak yang watching Miss Ida ini, kalau Miss Ida latih semuanya latihan nyanyi, kira-kira siapa yang berhasil dengan cepat? Apakah semuanya sama? Padahal Miss Ida ngajarinnya sama? Belum tentu. Ada yang mudah, ada yang sulit. Yang kecenderungannya lebih mudah menangkap nada, maka dia berbakat di situ. Tipe apa? Bisa tipe apa saja. Tapi Steven membuat berdasar cara berpikir, Steven membuat frame-nya. Musical intelligence, musical quotient itu dimiliki oleh orang insting. Kecenderungan orang insting mungkin lebih mudah dalam menangkap nada-nada. Tapi apakah kemudian dia bisa mengekspresikan, menyampaikan dengan lebih baik daripada tipe yang terlatih lainnya? Belum tentu. Itu perlu latihan. Jadi tipe apa yang bisa jadi penyanyi? Semua bisa sesuai dengan tadi. Nemuin nggak talentnya? Dilatih jadi myelin nggak? Seberapa kuat pelatihannya? Dengan cara yang tepat nggak caranya sesuai MK-nya? Kalau Anda mau memunculkan bintang-bintang, apapun bintangnya, apapun profesinya, apapun prestasinya, apapun bidangnya, temuin potensinya. Lalu kemudian gembleng di situ habis-habisan, ya, dengan cara yang tepat, dengan pendekatan sesuai introvert ekstrovertnya, dengan menggunakan coach, mentor yang jalur hidayahnya. Ya, jadi kalau yang namanya penggemblengan itu tidak hanya di ikhtiarinya. Workshop Steven level 3 itu ada yang namanya penggemblengan ruhaniah. Jadi ada yang kita bareng-bareng sholat tahajud jam 3 pagi
ya, kemudian dan sebagainya. Itu adalah pengemblengan ruhiyahnya plus ikhtiarinya. Apalagi nanti Ayah Farid sedang membangun konsep, membangun kurikulum baru untuk workshop Steven level 4, 3 bulan guys, diasramakan. Yang digembleng apa? Bukan sekedar ikhtiarinya, bukan sekedar physically-nya, tapi juga adalah ruhiyahnya. Ya, maka insya Allah dengan kita menemukan talent yang tepat, lalu kita tahu kapasitasnya. Kalau yang tipe kalau anak ini kapasitasnya segini, kalau digembleng dengan cara kapasitas penggemblengan dengan untuk 200 IQ 200, padahal anaknya IQ-nya 60, kuat nggak dia? Kuat nggak dia menahan beban segitu besarnya? Oke. Selama SMA kan banyak tugas video. Ternyata kedua anak SD saya yang biasanya pemalu di sekolah antusias banget bicara di depan kamera. Akhirnya saya buatkan channel YouTube. Tuh, bisakah kemampuan tampil dilatih lewat sini? Betul, bisa. Begitu dia diberi ruang, di tua berikan fasilitas, latih terus-menerus, dibuat kurikulumnya gitu. Ya, Mbak Melina ya. Eka Safitri, sensing extrovert memang pembawaannya terlihat sombong ya, Miss. Sombong itu bisa punya siapa aja. Tergantung ininya, motifnya, kenapa dia sombong. Kalau sensing extrovert yang sudah kaya, kecenderungannya menyombongkan harta atau menyombongkan kecantikan. Ya, kalau orang thinking kecenderungannya menyombongkan kepintaran, intuiting kecenderungannya menyombongkan kepercayaan dirinya, feeling menyombongkan misalnya dia berteman sama siapa. Orang insting mungkin kecenderungannya menyombongkan ibadahnya, wallahu alam. Ya, jadi kalau Missy Day tidak mau menjudgment orang ini paling sombong gitu, nggak mau. Ya, jadi kita lihat dari apanya, lihat dari motifnya dulu ya. Lydia Motpowitra, anak saya 3 tahun cewek, MK-nya TI, suka sekali bernyanyi, cepat hafal lagu-lagu. Apakah itu bakatnya? Kalau diteruskan les nyanyi, bagaimana? Apakah efektif? Nah, thinking introvert, kecenderungan dia hafal lagu karena kecerdasan dia, mungkin dia mengolah informasinya cepat. Ya, sebagai anak perempuan, kecenderungannya dia senang juga mungkin bernyanyi. Ini minat ya. Dan kalau memang itu bakatnya, coba diskusikan sama anak thinkingnya. Apakah nanti dia mau tampil atau tidak? Ya, jadi kalau misalnya ibu merasa ini Mbak Lydia Powitra ini merasa anak thinkingnya ini berbakat di situ, untuk sebagai skill boleh. Ya, tapi karena thinking nanti di kemudian hari belum tentu itu yang paling dia inginkan, maka misalnya belum bisa tetapkan itu mau jadi profesi atau bukan. Tapi kayak Raisa sudah tes Steven itu thinking juga. Kalau memang dia mau ke situ, sok aja. Ya, jadi memang ini nanti ketika mau menjadi profesi, bakat ini talent harus digabungkan dengan minatnya dan kemudian orang tuanya mau memfasilitasi apa enggak. Bahas tentang sensing introvert, misalnya udah banyak sekali bahas tentang sensing introvert, Siti Nurbaitilah ya, ikutin ya yang di materi-materi. Kalau Missy Day itu orang sensing, paling senang mencontohkan yang real. Siapa yang paling real? Ya diri Missy Day sendiri, dan itu sensing introvert ya. Tulus juga thinking ya, Tulus juga thinking, Indy Barens thinking, sahabat Missy Day Sandy Canester, silakan cari di Instagram ya, yang dia bikin lagu di rumah aja yang lagi booming sekarang. Itu juga thinking introvert. Sebagai penyanyi ketika diskusi sama Missy Day, tetap kayaknya ada yang kurang ya Mbak gitu. Jadi dia menginginkan musik itu musik cerdas, bukan musik asal-asalan. Jadi nanti masing-masing akan punya. Jadi dalam bermusik, dalam berprofesi itu juga kecenderungan mesin kecerdasannya akan bicara di situ. Ada orang yang bermusiknya yang penting fun aja deh, tipe apa kira-kira. Ada yang pengennya musiknya rumit. Ada yang pengen musiknya improvisasinya banyak banget. Ada yang pengen musiknya itu ditampilkan dengan keren banget. Itu masing-masing, dan itu mesin kecerdasan yang akan bicara di situ. Oke, sepertinya Missy Day terbatas kita sudah dibatasi dengan waktu, sudah jam 5 sekarang ya. Pembahasan kita tentang IQ dan tentang bakat mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya.
Thank you untuk komen-komennya, untuk kesediaannya mengikuti ini, dan Miss Ida akan sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya kalau menyediakan diri membuka YouTube, lalu memberikan subscribe-nya, ngajak seluruh teman-teman, kerabat, memberikan apa sih susahnya, klik gitu ya, sebagai tanda sayangnya ke Miss Ida dan kepada tim agar kami terus berkembang, berkarya ya, karena jadi boosting semangat buat Miss Hidai. Dan juga ini materi ini nanti silahkan untuk yang di Facebook terutama silahkan untuk di share, disampaikan kepada teman-teman yang lain, sehingga informasi tentang apa yang Miss Hidai tahu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman juga bisa bermanfaat buat yang lainnya. Thank you very much for watching, for sharing, for contributing ya. Mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan